Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ahlil hamdi wassana, al-mutafarridi birida'il kibriya, al-mutawahhidi bisifatil majdi wal ala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil anbiya wa ala alihil bararatil asfiya wa ala ashabihi sadatil atqiya. Para pemirsa Al-Falah Banjar TV, para pemirsa Al-Falah Banjarbaru TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 bulan penuh kita bertemu dengan bulan Ramadan, anugerah yang sangat luar biasa, yang mana itu merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan kita semua. Salah seorang ulama yang berasal dari Alexandria, Mesir, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari pernah mengatakan, "Idza aradta an ta'rifa maqamaka indallah fanzur fima aqamaka." Beliau mengatakan, kalau kita ingin mengetahui kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana, maka bisa kita koreksi, bisa kita cek di mana Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita saat ini. Allah Subhanahu wa taala telah muliakan kita dengan bertemu dengan bulan Ramadan. Itu tandanya Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan kita semua. Al-Imam Ibnul Jauzi pernah mengatakan, "Lau qila li ahlil quburi tamannau la tamannau yauman min Ramadan." Andai orang-orang yang sudah meninggal dunia ditanya, "Apa yang kalian inginkan?" Niscaya mereka menginginkan, mencita-citakan agar bisa kembali lagi ke dunia, agar bisa bertemu dengan satu hari bulan Ramadan. Ramadan akan kembali lagi insya Allah di tahun berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita, berikan kita semua umur dan kesehatan agar bisa bertemu dengan bulan Ramadan berikutnya. Akan tetapi jangan sampai ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kita semua anugerah bertemu dengan Ramadan kali ini, kemudian berlalulah Ramadan tadi seperti tidak ada kesan, seperti tidak ada pernah pertemuan. Maka kita harus berusaha agar bisa jadikan bulan Ramadan, ini bulan yang berkesan. Bagaimana? Dengan cara kita lanjutkan aktivitas puasa kita di bulan-bulan berikutnya. Kita lanjutkan sholat malam kita di bulan selanjutnya. Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah menyampaikan bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada Sayyiduna Abu Hurairah 3 hal. Yang pertama, berpuasa sunnah 3 hari setiap bulannya. Yang kedua, pesan baginda Rasulullah kepada Sayyidina Abu Hurairah agar menjaga sholat duha setiap harinya. Dan yang ketiga, agar Sayyidina Abu Hurairah tidak meninggalkan sholat witir setiap harinya sebelum tidur. Itu 3 pesan penting yang pernah disampaikan oleh baginda Rasulullah kepada Sayyidina Abu Hurairah. Maka juga harus kita ambil pesan itu, kita buktikan kepada bulan-bulan yang lain bahwasanya Ramadan memberikan kita semua kesan yang luar biasa, dengan cara tetap kita jaga puasa sunnah minimal 3 kali dalam setiap bulannya. Kalau kita bisa mengerjakan sholat tarawih di bulan Ramadan, harusnya kita juga bisa untuk mengerjakan sholat sunnah di malam-malam bulan yang lain. Kemudian yang terakhir, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah." Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang seseorang yang memiliki akses di dalam surga. Orang ini punya akses bisa kemana-mana dalam surga, masuk dalam surga. Kenapa sebabnya, ujar Nabi? Karena dia pernah melihat duri di jalanan, karena dia pernah melihat batu di jalanan. Kemudian dia singkirkan duri tadi, dia singkirkan batu tadi agar tidak mengganggu orang lain. Lihat bagaimana uniknya agama Islam. Dengan amal ibadah yang ringan, Allah Subhanahu wa taala balas dengan balasan yang sangat berat. Dalam hadis yang lain, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah." Iman itu mempunyai 70 lebih cabang.
Cabang tertinggi adalah kalimat la ilaha illallah, dan cabang yang paling rendah adalah menyingkirkan duri, menyingkirkan apapun yang mengganggu di jalan supaya orang lain tidak terganggu. Al-Habib Umar bin Hafiz pernah menyampaikan, ketika kita ingin membuang duri yang ada di jalan, ketika kita ingin menyingkirkan batu yang ada di jalan, hendaknya kita sambil juga ucapkan kalimat la ilaha illallah agar mengumpulkan antara cabang terendah iman dan cabang yang tertinggi daripada iman. Pemirsa Al-Falah Banjarbaru TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Profesor Dr. Muhammad Abu Musa, salah seorang guru besar di Universitas Al-Azhar, pernah mengomentari hadis tadi. Andai, kata beliau, dengan satu ranting, satu duri yang dia singkirkan dari jalan bisa membuatnya masuk ke dalam surga, maka bagaimana ketika ada orang yang selalu ingin berusaha menyingkirkan, menghilangkan duri kebodohan dalam dirinya? Otomatis potensi dia untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala akan jauh lebih besar, akan jauh lebih besar. Kenapa? Karena duri ketika mengganggu orang itu paling cuma melukai satu atau dua orang. Tapi bagaimana kebodohan yang dimiliki oleh satu orang itu bisa menyesatkan ummah bi ajmaiha, menyesatkan banyak umat. Maka kata Profesor Dr. Muhammad Abu Musa, dengan orang yang selalu berusaha belajar, selalu berusaha menambah pengetahuan, itu potensinya untuk masuk ke dalam surga jauh lebih besar. Kada heran ketika kita ada mendengar salah seorang profesor di Fakultas Bahasa Arab di Mesir, beliau kembali melanjutkan S1 di Fakultas Syariah tahun 2023 yang lalu. Kemudian juga kita dengar Buya Yahya yang mana ilmunya tidak diragukan lagi, beliau kembali menuntut ilmu dalam bidang psikolog, Fakultas Psikologi. Kemudian juga ada kakak kelas kami di UIN Antasari, sudah doktor, sudah selesai disertasinya, kembali S1 di Fakultas Hukum, Fakultas Hukum lagi. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu tidak harus di pendidikan formal. Sekarang sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala akses untuk kita. Bisa kita buka YouTube, kita dengarkan ceramahnya Ustadz Abdus Somad, kita dengarkan ceramahnya Ustadz Adi Hidayat, kita dengarkan ceramahnya Buya Yahya, dan Pondok Pesantren Al-Falah menyediakan setiap harinya di antara maghrib dan isya pengajian umum yang ditayangkan di YouTube Al-Falah. Maka gunakan kesempatan kita untuk menambah wawasan, menambah keilmuan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan akses di dalam surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diriwayatkan di dalam hadis Sahih Al-Imam Muslim. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan, apa yang kita lihat di channel YouTube Al-Falah 1 bulan penuh ini ada bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan bulan Ramadan kita itu bulan Ramadan yang membawa keberkahan kepada kita semua, kepada keluarga kita dan seluruh orang-orang yang kita cintai. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.